Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatima dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa akulturasi dari beberapa daerah, yaitu ada di Sasak, di Jawa. Adalah penjelasan masing-masing poin. Yang pertama itu penyebab timbulnya akulturasi. Akulturasi adalah proses penyertaan dan penggabungan unsur budaya asing ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Penyebab timbulnya akulturasi antara lain yang pertama interaksi antar budaya, kontak langsung antara dua budaya melalui perdagangan, perkawinan, migrasi atau kombinasi. Penyebaran agama. Penyebaran agama sering membawa elemen budaya baru seperti tradisi Islam, Hindu atau Buddha di sekitar. Kedua, globalisasi, perkembangan teknologi dan komunikasi mempermudah penyebaran budaya antar bangsa. Yang ketiga, dominasi budaya. Ketika budaya asing lebih dominan dalam budaya tersebut, cenderung diterima oleh masyarakat setempat. Kedua, sejarah akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Proses akulturasi Islam dan Nusantara dimulai pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Arsitektur masjid-masjid awal di Nusantara seperti Masjid Demak mengadopsi bentuk atau bertingkat yang terinspirasi dari arsitektur Hindu-Buddha. Upacara tradisional selamatan atau kiruri memadukan nilai Islam dengan budaya lokal. Tiga, seni dan sastra. Wayang kulit dan seni gamelan memasukkan nilai-nilai Islam dalam pertunjukan dan cerita. Yang keempat, pakaian tradisional. Pakaian adat seperti baju kurung dan sarung menunjukkan pengaruh Islam yang mengedepankan kerukunan. Ketiga, pengaruh dan dampak akulturasi budaya. Akulturasi budaya memiliki pengaruh dan dampak yang beragam. Pertama itu penyatuan identitas, membantu menciptakan identitas baru yang khas seperti budaya Islam dan Nusantara. Kedua, kreativitas budaya, memperkaya tradisi lokal dengan elemen baru dan seni khusus. Tiga, pengaruh dan dampak akulturasi budaya. Akulturasi budaya memiliki pengaruh dan dampak yang beragam. Penyatuan identitas Islam itu membantu menciptakan identitas baru yang khas seperti budaya Islam Nusantara. Kedua, kreativitas budaya, memperkaya tradisi lokal dengan elemen baru dan seni dan budaya. Kedua itu adalah negatif, kehilangan nilai asli. Beberapa elemen budaya lokal dapat bergeser atau terlupakan. Ketiga, penyimpangan budaya. Ketika budaya asing terlalu dominan, budaya lokal bisa mengalami penurunan. Empat, proses akulturasi. Proses akulturasi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama itu kontak budaya. Terjadi interaksi antara dua budaya melalui perdagangan, kolonialisasi atau migrasi. Yang kedua, adaptasi. Unsur budaya asing diterima dan diadaptasi ke dalam budaya lokal, biasanya melalui seleksi. Yang ketiga, integrasi. Unsur-unsur budaya asing mulai menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan bentuk baru. Yang keempat, sinkretisme. Terjadi pembangunan nilai dan tradisi yang menghasilkan keselarasan seperti dalam agama atau seni. Yang kelima, konflik resolusi. Dalam beberapa kasus, perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik sebelum akhirnya mencapai keseimbangan. Akulturasi menciptakan warisan budaya yang unik dan dinamis seperti yang terlihat di Nusantara. Dan di sini saya akan menjelaskan akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat. Dan ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu, siapakah masyarakat Sasak? Masyarakat Sasak adalah kelompok etnis mayoritas yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun Sasak berasal dari istilah lokal yang merujuk pada penduduk asli Lombok. Sebagian besar masyarakat Sasak memeluk agama Islam. Namun ada pula yang menganut kepercayaan Wetu Telu yang merupakan perpaduan antara Islam, Hindu-Buddha dan animisme lokal. Yang kedua, ciri khas masyarakat Sasak meliputi, yang pertama itu bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Kedua, tradisi adat yang kuat seperti upacara pernikahan atau merarik dan ritual kehidupan lainnya. Yang ketiga, sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi leluhur. Yang kedua, contoh alkulturasi di Pulau Sasak. Beberapa contoh akulturasi budaya di Pulau Lombok melibatkan perpaduan antara Islam dan tradisi lokal. Yang pertama itu ada arsitektur masjid. Masjid Bayan Belek adalah salah satu contoh akulturasi dengan bentuk arsitektur tradisional Sasak yang dipadukan dengan nilai Islam. Kedua, tradisi musik dan tarian. Gamelan Sasak dan tarian Gendeng Belek mencerminkan perpaduan budaya lokal dengan pengaruhnya Hindu-Buddha dan Islam. Yang ketiga, upacara ritual. Tradisi Wetu Telu yang masih dijalankan sebagai masyarakat Sasak merupakan hasil akulturasi ajaran Islam dengan kepercayaan lokal. Yang ketiga itu bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Sasak dalam tradisi merarik atau tradisi merarik adalah
adat pernikahan masyarakat Sasak yang melibatkan proses unik, yaitu penculikan calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki, namun tetap dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk akulturasi Islam dan budaya Sasak dalam tradisi ini meliputi yang pertama itu proses penculikan. Tradisi ini dipengaruhi oleh budaya lokal, namun diberi nuansa Islam dengan penegasan bahwa kedua pihak harus sepakat dan tanpa dilakukan paksaan. Yang kedua, akad nikah. Setelah merarik, proses pernikahan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai syariat Islam yang menunjukkan penerapan nilai-nilai keislaman. Budaya lokal. Prosesi meredik memiliki unsur budaya lokal yang unik, seperti keterlibatan tokoh adat, penggunaan pakaian tradisional dan musik Sasak. Kehilangan keluarga besar dan komunitas lokal menciptakan suasana gotong royong khas Sasak. Akulturasi dalam tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak berhasil menyelaraskan keislaman dengan identitas budaya mereka, menciptakan harmoni antara agama dan tradisi Islami. Yang keempat, ada Islam dan budaya dalam tradisi merarik. Tradisi merarik mencerminkan perpaduan Islam dan budaya lokal masyarakat Sasak. Yang pertama itu ada pengaruh Islam. Nilai-nilai Islami seperti kerelaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi ini. Yang kedua, akad nikah, mas kawin disebut belis, dan pembacaan doa adalah inti tradisi pernikahan yang mengikuti syariat. Budaya lokal. Prosesi meredik memiliki unsur budaya lokal yang unik, seperti keterlibatan tokoh adat, penggunaan pakaian tradisional dan musik Sasak. Kehilangan keluarga besar dan komunitas lokal menciptakan suasana gotong royong khas Sasak. Akulturasi dalam tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak berhasil menyelaraskan keislaman dengan identitas budaya mereka, menciptakan harmoni antara agama dan tradisi. Akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa adalah dalam proses perpaduan antara nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa yang berlangsung secara damai dan harmonis. Islam yang datang ke Jawa tidak menghapus budaya asli, tetapi menyesuaikan sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Hasilnya adalah bentuk praktik keislaman yang unik dengan sentuhan tradisi lokal. Pada materi sebelumnya saya menjelaskan tentang akulturasi Islam dan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh akulturasi Islam dan budaya di Jawa. Yang pertama, yaitu arsitektur masjid. Masjid-masjid di Jawa memiliki ciri khas atap bertingkat atau meru yang menyerupai bangunan candi dalam tradisi Hindu-Buddha. Contohnya sudah saya sebutkan di materi awal yang dimana saya menjelaskan fungsi dan tata cara ibadah sepenuhnya berlandaskan ajaran Islam. 2. Tradisi keagamaan. Saya juga sudah menjelaskan sebelumnya tradisi keselamatan. Kenduri atau selamatan adalah cara doa bersama yang mencakup bacaan tahlil, yasinan, dan doa Islami dipadukan dengan kebiasaan memberikan sesaji dalam bentuk makanan kepada peserta. Adapun sekaten, upacara ini diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang juga terkait dengan budaya keraton. Acara ini dimulai dengan pembacaan syahadat 2 kalimat tauhid dalam bentuk tradisi lokal. Yang ketiga, seni pertunjukan, wayang kulit. Seni pewayangan yang berasal dari tradisi Hindu dimodifikasi oleh Wali Songo seperti Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam budaya. Dalam masyarakat Jawa, positif, Islam menjadi lebih diterima oleh masyarakat Jawa karena penyebarannya menghormati tradisi lokal. Negatif, kadang terjadi sinkretisme yang memadukan unsur Islam dengan kepercayaan lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti keyakinan pada benda keramat. Akulturasi ini menunjukkan bagaimana Islam dapat berkembang di Jawa tanpa merusak budaya lokal, melainkan memperkaya dan memberi makna baru yang selaras dengan ajaran agama. Mahabharata dan Ramayana diadaptasi dengan nilai-nilai Islam seperti penekanan pada tauhid dan akhlak. Gamelan, musik gamelan dipadukan dengan tembang Islam atau doa seperti dalam pembacaan zikir dan salawat tradisi perayaan. Grebek Maulud. Tradisi ini merupakan bentuk perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama yang terkait dengan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Nyandran, tradisi ziarah kubur yang dilakukan menjelang bulan Ramadan meskipun berakar pada budaya animisme. Tradisi ini sekarang berisi doa-doa Islami. Yang keempat, bahasa dan sastra. Dalam tradisi Jawa, tembang-tembang seperti mecapat diisi dengan ajaran-ajaran Maulid Islami. Sunan Bonang, salah satu wali Songo, dikenal sebagai penggubah tembang Islami seperti Tombo Ati. Yang kelima, pakaian tradisional. Busana adat Jawa seperti kebaya dan blangkon tetap digunakan namun sering dipadukan dengan busana Islami seperti sarung dan peci, terutama dalam acara keagamaan.
Faktor-faktor pendukung akulturasi. Wali Songo, para ulama ini memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya. Keraton Jawa sebagai pusat budaya, keraton turut mendukung proses islamisasi melalui tradisi yang menggabungkan ajaran Islam dengan adat keraton. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.